Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naura Atika Husna dengan NPM terakhir 018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 5, yaitu konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep konsolidasi anak perusahaan. Jadi, konsep konsolidasi anak perusahaan ini, laporan keuangan harus dilakukan meskipun induk tidak memiliki 100% saham anak perusahaan. Seluruh aset liabilitas, pendapatan, dan beban anak perusahaan tetap dicatat dalam laporan keuangan konsolidasi. Kepentingan non-pengendali harus diakui secara terpisah dalam laporan keuangan. Slide selanjutnya mengenai kepentingan non-pengendali, non-controlling interest atau NCI, merupakan bagian kepemilikan yang dimiliki oleh pihak lain selain induk perusahaan dalam anak perusahaan. Walaupun bukan pemegang kendali, kepentingan non-pengendali memiliki hak atas bagian laba dan ekuitas anak perusahaan. NCI harus diakui dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan secara terpisah dari kepentingan induk. Next, pengaruh kepentingan non-pengendali dalam konsolidasi. Jadi proses konsolidasi itu mengikuti standar yang sama, seperti anak perusahaan yang dimiliki penuh, dengan beberapa modifikasi untuk kepentingan non-pengendali. Laba bersih konsolidasi harus mencerminkan bagian yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali. Klaim kepentingan non-pengendali atas aset bersih anak perusahaan disajikan dalam laporan posisi keuangan, dan umumnya di antara liabilitas dan ekuitas atau dalam bagian ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, penyajian dalam laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi konsolidasian. Semua pendapatan dan beban anak perusahaan diikutsertakan. Laba dikurangi dengan bagian kepentingan non-pengendali. Yang kedua, laporan posisi keuangan konsolidasian. Aset dan liabilitas anak perusahaan dicatat penuh. Bagian ekuitas kepentingan non-pengendali ditampilkan secara terpisah. Yang ketiga, saldo laba konsolidasian hanya mencakup bagian laba induk dan bagian kepentingan non-pengendali tidak masuk ke saldo laba induk. Ayat jurnal eliminasi dalam konsolidasi. Yang pertama, menghapus saldo investasi induk pada anak perusahaan untuk menghindari penggadaan pencatatan investasi. Yang kedua, penyusutan aset berdasarkan nilai wajar untuk melihat selisih antara nilai buku dan nilai wajar yang harus diamortisasi. Ketiga, penyesuaian laba ditahan dan dividen. Dividen dibagi antara induk dan kepemilikan non-pengendali. Lalu terdapat perbedaan metode konsolidasi dan metode ekuitas. Metode konsolidasi digunakan jika induk memiliki lebih dari 50% saham, sedangkan metode ekuitas digunakan jika kepemilikan kurang dari 50%. Contoh saja, jika induk memiliki 80% saham anak perusahaan dan laba anak perusahaan adalah 100 juta. Yang pertama, metode konsolidasi. Seluruh laba 100 juta masuk dalam laporan laba rugi induk. Lalu bagian 20%, 200 juta dikurangi sebagai kepentingan non-pengendali. Yang kedua, metode ekuitas. Induk hanya mencatat bagiannya, yaitu 80% dari 100 juta, sama dengan 80 juta dalam laporan laba rugi. Next, selanjutnya terdapat konsolidasi tahun berikutnya. Yang pertama, laba anak perusahaan tetap harus diperhitungkan berdasarkan kepemilikan. Yang kedua, dividen dialokasikan antara induk dan kepentingan non-pengendali. Yang ketiga, amortisasi aset dan goodwill harus terus dicatat. Dan yang terakhir, uji penurunan nilai dilakukan untuk menjaga kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya, next terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulannya dari bab ini yaitu induk perusahaan tetap harus mengkonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaan meskipun kepemilikan kurang dari 100%. Kepentingan non-pengendali harus dicatat secara terpisah dalam laporan laba rugi dan posisi keuangan. Ayat jurnal eliminasi diperlukan untuk menghindari penggadaan pencatatan investasi induk dalam anak perusahaan. Jika kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode konsolidasi penuh, dan kepemilikan di bawah 50% menggunakan metode ekuitas. Konsolidasi harus terus diperbarui setiap tahun dengan memperhatikan laba anak perusahaan, amortisasi aset, dan dividen. Sekian dari penjelasan bab 5. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.